Pernahkah kamu berpikir, bagaimana pengusaha Tionghoa bisa sukses dan kaya raya dari generasi ke generasi? Kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini, tapi di balik kerja keras mereka, ada strategi keuangan sederhana yang bisa kamu tiru. Ini bukan hanya tentang keberuntungan, tapi soal jaringan kuat, investasi bijak, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Siap tahu rahasianya? Bagian 1. Sejarah Keuangan Tionghoa. Sejak zaman kuno, Tiongkok dikenal sebagai pusat perdagangan dan inovasi. Salah satu momen penting yang menandai kemajuan ekonomi Tiongkok adalah pembukaan jalur sutra pada zaman dinasti Han, 206 SM-220 M. Jalur ini menjadi penghubung utama antara dunia timur dan barat, memungkinkan pertukaran barang seperti sutra, rempah-rempah, logam berharga, dan berbagai komoditas lainnya. Bukan hanya barang fisik yang diperdagangkan, tetapi juga ide, teknologi, dan metode manajemen bisnis. Inilah salah satu faktor awal yang memengaruhi pendekatan masyarakat Tionghoa terhadap keuangan dan perdagangan. Di dalam masyarakat Tionghoa kuno, perdagangan dipandang sebagai kegiatan terhormat yang memberikan peluang besar untuk meningkatkan status sosial dan finansial. Berbeda dengan pandangan di Eropa pada masa yang sama, di mana aristokrasi cenderung memandang rendah perdagangan. Di Tiongkok justru pedagang dipandang sebagai komponen penting dalam stabilitas ekonomi. Ini menciptakan iklim di mana orang-orang terdorong untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan dan mencari cara-cara inovatif untuk memperluas jaringan bisnis mereka. Selama berabad-abad, keterampilan dalam bernegosiasi dan menjalin hubungan bisnis menjadi warisan turun-temurun yang dijaga dengan baik oleh komunitas Tionghoa. Salah satu konsep yang muncul dari hubungan bisnis ini adalah guanxi, yang secara harfiah berarti hubungan atau koneksi. Namun, dalam konteks budaya Tionghoa, guanxi lebih dari sekadar jaringan bisnis. Ini mencakup hubungan saling percaya dan kerjasama yang dibangun dari waktu ke waktu, di mana kedua belah pihak saling memberi dan menerima dalam jangka panjang. Orang Tionghoa sangat menghargai stabilitas dan keberlanjutan dalam hubungan bisnis, dan ini membuat jaringan mereka sangat kuat, yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan finansial. Selain guanxi, filosofi lain yang memengaruhi pendekatan masyarakat Tionghoa terhadap keuangan adalah yin dan yang, prinsip dualisme yang menekankan keseimbangan. Dalam konteks ekonomi, ini bisa diartikan sebagai pendekatan yang harmonis antara risiko dan keuntungan, antara pengeluaran dan tabungan. Dalam kebijakan perdagangan mereka, pedagang Tionghoa memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan, namun juga tetap berhati-hati agar tidak kehilangan segalanya. Hal ini mencerminkan kebijaksanaan finansial yang mendalam dan terkendali, yang membentuk dasar dari pendekatan keuangan mereka. Perkembangan keuangan Tiongkok tidak hanya terbatas pada perdagangan. Mereka juga mengembangkan sistem perbankan yang sangat maju untuk mendukung aktivitas komersial. Pada abad ke-7, di bawah dinasti Tang, pemerintah Tiongkok menciptakan mata uang kertas pertama di dunia, yang dikenal sebagai jiaozi. Pengenalan uang kertas ini menunjukkan kemampuan orang Tionghoa dalam mengelola likuiditas dan mempercepat perdagangan, yang juga menjadi dasar penting bagi perkembangan ekonomi modern di Tiongkok. Pada masa dinasti Ming, 1368-1644, perdagangan maritim mulai berkembang pesat. Kota-kota pelabuhan seperti Guangzhou dan Quanzhou menjadi pusat perdagangan internasional, dengan para pedagang Tionghoa terlibat dalam perdagangan jarak jauh hingga ke Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Timur. Ini memperluas jaringan keuangan mereka dan memperkaya komunitas Tionghoa di luar negeri, yang dikenal sebagai diaspora Tionghoa. Para pedagang di luar negeri ini sering kembali ke tanah air dengan kekayaan dan pengetahuan baru yang mereka peroleh dari berinteraksi dengan pasar global. Dari zaman kuno hingga periode modern, pendekatan masyarakat Tionghoa terhadap keuangan selalu didasarkan pada prinsip-prinsip yang memadukan kebijaksanaan tradisional dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Mereka memahami pentingnya stabilitas dalam investasi, kepercayaan dalam hubungan bisnis, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Prinsip-prinsip ini terus bertahan hingga sekarang, membentuk landasan dari kesuksesan ekonomi banyak pengusaha Tionghoa di seluruh dunia.
Bab ini juga menggambarkan bahwa kekuatan keuangan masyarakat Tionghoa tidak datang secara instan. Ini adalah hasil dari akumulasi pengalaman, pembelajaran dari kegagalan, dan penerapan prinsip-prinsip yang sudah teruji waktu. Melalui sejarah ini, kita dapat melihat bahwa kesuksesan finansial mereka tidak semata-mata karena keberuntungan, melainkan karena pendekatan sistematis dan disiplin dalam mengelola kekayaan. Bagian 2. Nilai-nilai keluarga dan pengelolaan harta. Salah satu aspek penting dari budaya keuangan masyarakat Tionghoa adalah kuatnya nilai-nilai keluarga dalam pengelolaan harta. Dalam pandangan mereka, keluarga bukan hanya unit sosial, tetapi juga merupakan unit ekonomi. Berbeda dengan konsep Barat yang lebih individualistis, di mana setiap orang dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas kesejahteraan finansial mereka, di dalam komunitas Tionghoa, keluarga memainkan peran utama dalam membangun dan mengelola kekayaan. Sejak usia dini, anak-anak diajarkan tentang pentingnya pengelolaan uang dan tanggung jawab finansial. Orang tua sering memberikan uang kepada anak-anak mereka, terutama selama perayaan Tahun Baru Imlek, dalam bentuk angpao. Meskipun angpao pada awalnya dianggap sebagai simbol keberuntungan, banyak orang tua Tionghoa yang menggunakan momen ini untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya menabung dan mengelola uang. Anak-anak diajarkan untuk tidak menghabiskan uang angpao mereka dengan segera, melainkan menyimpannya untuk masa depan atau diinvestasikan ke dalam hal-hal yang lebih berharga. Keluarga Tionghoa juga cenderung memiliki budaya investasi bersama, di mana keputusan keuangan besar seringkali melibatkan seluruh anggota keluarga. Pembelian properti, misalnya, seringkali melibatkan kontribusi finansial dari berbagai anggota keluarga, baik dalam bentuk uang tunai atau pinjaman antar anggota keluarga. Ini mencerminkan pentingnya kolektivisme dalam budaya Tionghoa, di mana kesejahteraan keluarga secara keseluruhan dianggap lebih penting daripada kesejahteraan individu semata. Prinsip ini memungkinkan keluarga Tionghoa untuk menciptakan kekayaan yang lebih besar, karena mereka dapat mengumpulkan sumber daya mereka dan bekerja bersama menuju tujuan finansial yang sama. Selain itu, dalam pengelolaan warisan, masyarakat Tionghoa sangat berhati-hati. Warisan tidak sekadar dilihat sebagai transfer harta dari generasi sebelumnya, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk menjaga dan menumbuhkannya. Banyak keluarga Tionghoa yang memiliki bisnis keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bisnis ini seringkali berfungsi sebagai sumber kekayaan yang stabil dan berkelanjutan. Bahkan jika anak-anak tidak tertarik untuk terlibat langsung dalam bisnis tersebut, mereka tetap diajarkan untuk menghargai nilai dari bisnis keluarga sebagai sumber pendapatan dan investasi jangka panjang. Filosofi pengelolaan harta ini juga tercermin dalam kebijakan keluarga terhadap properti. Properti dianggap sebagai investasi jangka panjang yang paling aman dan stabil. Bagi banyak orang Tionghoa, memiliki rumah atau tanah adalah tanda kemapanan finansial. Mereka cenderung lebih memilih berinvestasi dalam aset nyata seperti properti daripada terlibat dalam spekulasi keuangan yang lebih berisiko, seperti pasar saham. Ini mencerminkan kecenderungan masyarakat Tionghoa untuk mencari stabilitas dan keamanan dalam keuangan mereka, yang telah menjadi pilar utama dari strategi keuangan mereka selama berabad-abad. Keberhasilan finansial juga sangat dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab kepada keluarga besar. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa kesuksesan individu harus berkontribusi pada kesejahteraan seluruh keluarga. Mereka akan berusaha keras untuk mendukung anggota keluarga lainnya yang sedang berjuang secara finansial, serta bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga dapat mencapai kemapanan finansial. Dalam banyak kasus, individu yang lebih kaya akan memberikan pinjaman atau bantuan finansial kepada kerabat yang membutuhkan, dengan harapan bahwa bantuan tersebut akan membantu mereka tumbuh dan berhasil di masa depan. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa kekuatan ekonomi masyarakat Tionghoa tidak hanya terletak pada kemampuan mereka untuk menghasilkan uang, tetapi juga pada bagaimana mereka mengelolanya dalam konteks keluarga dan komunitas. Nilai-nilai ini memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh tidak hanya dinikmati oleh satu generasi, tetapi dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Bagian 3. Keberanian dalam mengambil risiko dan berinovasi. Salah satu ciri utama masyarakat Tionghoa, khususnya di kalangan pengusaha,
adalah keberanian dalam mengambil risiko dan kemampuan mereka untuk berinovasi. Kombinasi antara dua karakteristik ini seringkali menjadi kunci sukses bagi banyak pengusaha Tionghoa, baik di tanah air maupun di luar negeri. Meskipun mereka cenderung sangat berhati-hati dalam pengelolaan harta dan stabilitas finansial, ketika ada kesempatan bisnis yang terlihat menjanjikan, mereka tak ragu untuk mengambil risiko yang cukup besar. Prinsip ini berakar pada keyakinan bahwa risiko yang diperhitungkan dengan matang dapat membuka peluang keuntungan yang jauh lebih besar. Dalam konteks pengambilan risiko, masyarakat Tionghoa memahami bahwa tidak ada kesuksesan tanpa keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Banyak pengusaha Tionghoa, terutama di kalangan perantau, memulai bisnis mereka dalam kondisi yang sangat terbatas. Mereka seringkali berada di negara asing, tanpa akses mudah ke modal, bahasa, atau bahkan pasar. Namun, mereka melihat setiap tantangan ini sebagai peluang untuk berkembang. Dengan modal minim, banyak di antara mereka mulai dari bisnis kecil-kecilan seperti berdagang barang-barang konsumsi, membuka toko kelontong, atau bahkan bekerja sebagai buruh sebelum akhirnya mampu membangun bisnis yang lebih besar. Contoh yang menarik dalam konteks ini adalah bagaimana diaspora Tionghoa di Asia Tenggara berhasil membangun imperium bisnis mereka. Banyak di antara mereka yang datang sebagai imigran tanpa memiliki banyak modal. Namun, dengan kejelian dalam melihat peluang bisnis, mereka mampu mengembangkan jaringan perdagangan, menjadi distributor, dan akhirnya mengendalikan sektor-sektor kunci seperti perdagangan, perbankan, dan manufaktur di kawasan tersebut. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberanian dalam mengambil risiko dan keterampilan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru adalah kunci utama kesuksesan mereka. Namun, mengambil risiko bukan berarti bertindak tanpa perhitungan. Justru sebaliknya, pengusaha Tionghoa terkenal sangat berhati-hati dalam mempersiapkan segala sesuatu sebelum mengambil langkah besar. Mereka tidak hanya melihat risiko dari sudut pandang potensial keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan segala kemungkinan terburuk. Ketika memulai bisnis baru atau berinvestasi dalam proyek baru, mereka selalu memastikan bahwa mereka memiliki rencana cadangan dan sumber daya yang cukup untuk bertahan jika terjadi kegagalan. Hal ini tercermin dalam pepatah Tionghoa yang sering dipegang oleh pengusaha. Persiapkan payung sebelum hujan. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap langkah besar harus didasarkan pada persiapan yang matang. Selain keberanian dalam mengambil risiko, masyarakat Tionghoa juga terkenal dengan semangat inovasi yang tinggi. Inovasi tidak selalu harus berarti menemukan teknologi baru atau ide revolusioner, tetapi bisa juga berarti cara-cara kreatif untuk meningkatkan bisnis yang sudah ada atau beradaptasi dengan perubahan pasar. Di dunia bisnis yang terus berubah, pengusaha Tionghoa memahami bahwa kemampuan untuk berinovasi adalah salah satu faktor terpenting untuk bertahan dan berkembang. Inovasi seringkali terlihat dalam cara mereka menjalankan bisnis, menemukan cara baru untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan menawarkan produk atau layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Misalnya, dalam dunia retail, banyak pedagang Tionghoa yang terkenal dengan kemampuan mereka untuk menjaga harga tetap rendah, tanpa mengorbankan kualitas. Mereka juga mahir dalam mencari pemasok terbaik dan membangun jaringan distribusi yang efisien, yang memungkinkan mereka untuk bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki lebih banyak modal. Di era modern, inovasi di kalangan pengusaha Tionghoa semakin terlihat dalam bidang teknologi dan startup. Banyak perusahaan teknologi besar di dunia saat ini berasal dari Tiongkok, seperti Alibaba, Tencent, dan Huawei, yang menjadi pionir dalam berbagai aspek teknologi, mulai dari e-commerce hingga kecerdasan buatan. Kisah Alibaba, misalnya, adalah contoh nyata bagaimana inovasi digital dapat mengubah lanskap bisnis secara drastis. Jack Ma, pendiri Alibaba, bukan hanya seorang pengusaha yang berani mengambil risiko, tetapi juga seorang inovator yang mampu melihat potensi besar dari internet pada saat kebanyakan orang masih meragukan kekuatan teknologi tersebut. Pada awal berdirinya, Alibaba berhadapan dengan berbagai tantangan, termasuk persaingan ketat dengan perusahaan e-commerce barat seperti eBay dan Amazon. Namun, alih-alih menyerah, Jack Ma dan timnya mengembangkan strategi yang berbeda. Mereka fokus pada melayani pasar lokal, menciptakan platform yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat Tiongkok, serta membangun infrastruktur logistik yang mampu menangani skala besar.
Pendekatan inovatif ini berhasil membuat Alibaba menjadi raksasa e-commerce global yang tak tertandingi. Selain inovasi teknologi, pengusaha Tionghoa juga dikenal dengan kreativitas mereka dalam mengidentifikasi peluang pasar yang unik. Mereka selalu mencari celah di pasar yang belum terisi atau kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Kemampuan ini seringkali didorong oleh naluri bisnis yang tajam dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen. Contoh lainnya adalah banyaknya pengusaha Tionghoa di sektor makanan dan minuman yang berhasil memanfaatkan tren kuliner global. Mereka menciptakan variasi produk yang baru dan menarik, yang tidak hanya disukai di pasar lokal, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional. Inovasi juga tidak selalu berasal dari penemuan baru, tetapi bisa dalam bentuk adaptasi cepat terhadap perubahan tren pasar. Di dunia bisnis yang penuh dengan ketidakpastian, pengusaha Tionghoa terkenal dengan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan cepat. Mereka tidak takut mengubah arah bisnis jika melihat peluang baru yang lebih menguntungkan. Fleksibilitas ini merupakan salah satu keunggulan mereka, karena dalam dunia bisnis yang cepat berubah, siapa yang mampu beradaptasi dengan cepat biasanya akan menjadi pemenang. Dalam menghadapi persaingan, pengusaha Tionghoa juga mengandalkan inovasi dalam strategi pemasaran mereka. Mereka memahami pentingnya membangun hubungan baik dengan pelanggan, menciptakan loyalitas, dan menjaga reputasi bisnis. Banyak dari mereka yang berinvestasi besar dalam layanan pelanggan dan pengalaman konsumen, karena mereka percaya bahwa pelanggan yang puas akan kembali lagi dan merekomendasikan bisnis mereka kepada orang lain. Secara keseluruhan, keberanian dalam mengambil risiko dan kemampuan berinovasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari DNA bisnis masyarakat Tionghoa. Keduanya berjalan seiring, menciptakan landasan kuat bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mereka percaya bahwa dengan keberanian dan kreativitas, peluang untuk meraih kesuksesan selalu ada, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan. Prinsip ini telah terbukti berhasil selama berabad-abad dan terus menjadi salah satu faktor utama di balik kesuksesan keuangan banyak pengusaha Tionghoa di seluruh dunia. Bagian 4. Kesederhanaan dan hidup hemat sebagai kunci kesejahteraan. Kesederhanaan dan hidup hemat adalah dua nilai inti dalam budaya Tionghoa yang seringkali dianggap sebagai rahasia di balik keberhasilan finansial masyarakat Tionghoa, baik di dalam negeri maupun di diaspora. Prinsip hidup hemat ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan pribadi maupun bisnis. Banyak yang beranggapan bahwa kekayaan besar datang dari pendapatan yang besar, tetapi bagi masyarakat Tionghoa, cara utama untuk membangun kekayaan adalah dengan menjaga pengeluaran lebih rendah dari pendapatan dan menabung serta menginvestasikan kelebihan tersebut untuk masa depan. Sejak kecil, anak-anak di komunitas Tionghoa diajarkan pentingnya menabung. Filosofi ini sederhana. Jika seseorang ingin mencapai kesejahteraan di masa depan, mereka harus berkorban di masa sekarang. Orang tua seringkali memberikan contoh konkret tentang bagaimana mengelola uang dengan bijak, seperti menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk ditabung, menghindari pemborosan, dan hanya membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Budaya hidup sederhana ini tidak hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam konteks bisnis. Di dalam keluarga-keluarga Tionghoa yang memiliki bisnis, prinsip hemat ini sangat kentara. Pemilik bisnis seringkali berupaya meminimalkan pengeluaran operasional, memilih cara-cara yang lebih efisien untuk menjalankan usaha mereka. Misalnya, banyak pemilik bisnis yang memilih untuk tidak mengambil gaji yang besar dari bisnis mereka selama tahun-tahun awal, melainkan menginvestasikan kembali keuntungan yang didapat untuk memperbesar usaha. Mereka percaya bahwa untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, seseorang harus mampu menahan diri dari godaan untuk menghabiskan uang terlalu cepat. Kesederhanaan juga mencakup filosofi untuk tidak memamerkan kekayaan secara berlebihan. Dalam budaya Tionghoa, memamerkan kekayaan seringkali dipandang sebagai tindakan yang kurang bijak. Alih-alih membeli barang-barang mewah atau memperlihatkan gaya hidup glamor, banyak orang Tionghoa yang lebih memilih untuk menjalani kehidupan yang tampak sederhana, meskipun sebenarnya mereka memiliki aset yang signifikan. Ini bukan hanya soal kerendahan hati, tetapi juga mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga keamanan finansial. Dengan menjalani hidup yang terlihat sederhana,
Mereka juga dapat menghindari perhatian yang tidak diinginkan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Filosofi ini juga terlihat dalam kebiasaan berbelanja. Orang Tionghoa cenderung sangat selektif dalam hal pengeluaran. Mereka lebih suka menunda pembelian hingga benar-benar mendapatkan harga terbaik, serta menghindari utang konsumtif. Di banyak komunitas, meminjam uang untuk kebutuhan konsumsi dianggap sebagai hal yang harus dihindari sejauh mungkin. Utang, dalam pandangan banyak orang Tionghoa, sebaiknya hanya digunakan untuk investasi produktif seperti membeli properti, memulai bisnis, atau ekspansi usaha, dan bukan untuk membiayai gaya hidup yang tidak perlu. Prinsip hidup hemat ini juga diterapkan dalam manajemen bisnis. Banyak perusahaan yang dijalankan oleh pengusaha Tionghoa cenderung sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan biaya operasional yang rendah, tidak mudah terjebak dalam ekspansi yang berlebihan, dan selalu menjaga cadangan dana darurat. Ini memberikan fleksibilitas ketika menghadapi masa-masa sulit atau krisis ekonomi, karena mereka sudah terbiasa menjalani bisnis dengan efisiensi maksimal. Bahkan di masa modern ini, kita masih bisa melihat banyak perusahaan Tionghoa yang terus mengutamakan kestabilan keuangan daripada pertumbuhan yang cepat tetapi berisiko. Selain itu, kesederhanaan ini juga mencerminkan cara pandang masyarakat Tionghoa terhadap konsumsi dan akumulasi kekayaan. Kekayaan, dalam pandangan mereka, bukan hanya soal memiliki uang yang banyak, tetapi lebih pada kemampuan untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Mereka tidak tergoda oleh keinginan untuk memamerkan hasil kerja keras mereka dalam bentuk barang-barang mewah atau gaya hidup hedonis. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki untuk hal-hal yang lebih penting, seperti pendidikan anak, investasi properti, atau pengembangan bisnis. Hal ini sejalan dengan filosofi Konfusianisme yang menekankan pentingnya moderasi dan kebajikan dalam hidup. Dalam ajaran Konfusius, kesederhanaan adalah salah satu bentuk kebajikan, karena menunjukkan bahwa seseorang mampu mengendalikan keinginan material dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna, seperti hubungan keluarga, kesehatan, dan pendidikan. Banyak keluarga Tionghoa yang menekankan pentingnya pendidikan anak sebagai bentuk investasi jangka panjang, dan mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Namun, kesederhanaan ini bukan berarti pelit atau tidak mau berbagi. Dalam banyak komunitas Tionghoa, ada tradisi kuat untuk membantu sesama, baik dalam bentuk pinjaman kepada keluarga atau teman, maupun sumbangan kepada masyarakat atau yayasan amal. Bagi mereka, kesuksesan finansial bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, asalkan itu dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan bijaksana. Secara keseluruhan, kesederhanaan dan hidup hemat adalah prinsip-prinsip yang mendasari banyak keputusan finansial masyarakat Tionghoa. Mereka percaya bahwa dengan hidup di bawah kemampuan, mereka bisa menciptakan landasan finansial yang kokoh untuk masa depan. Kebiasaan ini memungkinkan mereka untuk terus menabung dan berinvestasi, yang pada akhirnya membuka jalan bagi kesejahteraan yang lebih besar di kemudian hari.